belajar yaitu tentang kasih yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita yang ada kalanya karena begitu banyak kesempatan, begitu banyak waktu saat-saat yang ada. Kasih yang kita berikan kepada Tuhan itu mungkin seperti yang pernah kita lihat di dalam kehidupan Petrus ya. Petrus itu karena selama dia bersama dengan Tuhan itu banyak sekali janji-janjinya. Kalau Yesus katakan begini, anak manusia akan menderita, akan diserahkan, maka dia katakan, jangan Tuhan, lebih baik aku di depan, mau membela begitu ya. Tapi pada kenyataannya kasih yang dia berikan itu hanya dangkal begitu ya. Banyak kali tidak dari hati, hanya emosi. Tetapi setelah dia dijamah oleh Tuhan, benar-benar dia melakukan kasih itu, kasih yang keluar dari hati. Artinya anak Tuhan juga banyak seperti itu Bapak Ibu ya. Selama kesempatan yang ada, banyak kali kita beribadah itu, ayo ibadah, mungkin karena hari Minggu, atau mungkin karena kita orang Kristen, atau mungkin kita rutinitas. Tetapi sebenarnya kerinduan hati Tuhan hari-hari ini, setelah keadaan semakin sulit dan sukar ini, kasih yang kita berikan itu adalah kasih dari lubuk hati yang paling dalam, begitu ya. Kasih yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus buat setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita akan segera belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-21, Bapak Ibu. Di sini menceritakan setelah Yesus bangkit, dia berkali-kali menempatkan diri kepada banyak orang, termasuk kepada murid-muridnya, begitu ya. Dia mau tahu sejauh mana kasih daripada murid-murid itu tadi, khususnya di dalam kehidupan Petrus yang banyak kali kelihatannya semangat, begitu ya Bapak Ibu. Kelihatannya ada satu hal yang semangatnya itu, tapi waktu Yesus sudah ditangkap, padahal dia katakan begini, itu tidak akan mungkin, aku akan selalu membelamu, ya seperti itu ya. Padahal Yesus katakan begini, malam ini Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali, begitu ya. Memang ada satu semangat dalam hidupnya, mau menunjukkan kasih, mau membela, tetapi di satu sisi tidak dari hati yang paling dalam, begitu ya. Sehingga sewaktu dia menyangkal, aku tidak tahu, aku tidak kenal orang itu, ayam berkokok, dia lari keluar, dia menyesal, begitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, jadi memang Roh Kuduslah yang membuat kita sepenuhnya, begitu ya. Jadi waktu Yesus sudah naik ke surga, dia curahkan Roh Kudus, maka Petrus dipakai secara luar biasa. Maka kita tahu Bapak Ibu, kematian Petrus itu, dia katakan kalau Yesus mati disalib, tidak cukup kalau Petrus itu mati disalib kepalanya di atas. Maka Petrus di akhir hidupnya dia mati disalib tapi kepalanya ke bawah, begitu ya, untuk menunjukkan bagaimana kasihnya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat tadi Bapak Ibu. Mari kita akan melihat Injil Yohanes pasal yang ke-21, mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19 Bapak Ibu ya. Injil Yohanes pasal yang ke-21 hari ini mengajarkan kita untuk kita memberikan kasih yang sempurna, gitu ya, kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Kenapa? Karena ada pertanyaan 3 kali Bapak Ibu. Yesus bertanya kepada Petrus itu 3 kali, begitu ya. Simon, apakah engkau mengasihiku? Ya, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu saudara Tuhan, melalui peristiwa ini ada pendapat katakan begini, karena Yesus bertanya sampai ketiga kalinya pertanyaan yang sama, begitu ya. Ada orang berpendapat seperti ini, karena Yesus tahu sebelum Petrus itu sungguh-sungguh dia juga pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali, gitu ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya bukan itu maksudnya, begitu ya. Tapi Yesus ingin kasih yang benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, karena itulah maka mari kita belajar tentang kasih yang dirindukan oleh Yesus dari Petrus hari ini, dari kehidupan anak-anak Tuhan, dari kehidupan orang percaya. Injil Yohanes pasal yang ke-21 kita akan membaca
sampai ayat yang ke-19. Mari Bapak Ibu dengan hormat saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan yang pertama ini. Ya, jadi kita membacanya secara bergantian Bapak Ibu ya. Saya membaca di ayat yang ganjil ayat 15, Bapak Ibu Saudara sekalian nanti baca di ayat yang genap dan di ayat yang terakhir ayat 19 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau masih muda, engkau melihat pilihanmu sendiri, dan engkau telah menjaga dua pendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan menundukkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Mari membaca bersama-sama, 2, 3. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Puji nama Tuhan. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu saudara Tuhan. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini Bapak Ibu ya. Jadi karena Yesus bertanya sudah sampai ketiga kalinya kepada Petrus, sedih hati Petrus. Karena tadinya dia tidak mengerti, begitu ya. Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Ya seperti itu ya. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihiku? Nah, Simon menjawab, iya Tuhan, aku mengasihimu. Ya, seperti itu. Jadi pertanyaan Yesus ini ingin tahu isi hati Simon yang paling dalam, seperti itu ya. Karena tadinya seperti saya katakan, kita tahu bersama bahwa Simon ini adalah ketua kelas dari semua murid-murid, dan dia yang seringkali banyak ambisi, begitu ya. Banyak sekali semangatnya, dia yang Yesus katakan anak manusia harus menderita, tapi dia banyak kali menentang. Sehingga Yesus pun seringkali mengatakan Simon ini iblis, begitu ya. Engkau selalu menghalangi jalanku, kata Tuhan. Tapi setelah peristiwa kebangkitan Yesus, maka Bapak Ibu ada hal-hal yang terjadi, begitu ya. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian itu, dia berkali-kali menampakkan diri kepada orang banyak, kepada murid-muridnya. Dan di hari itu, di saat Simon dan teman-temannya dia pergi ke pantai, begitu ya. Sebenarnya waktu mereka ada di pantai itu, mereka mau menangkap ikan tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi Yesus datang ke sana. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Dan Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu saudara Tuhan, sebenarnya kita kalau berbicara tentang pribadi Yesus, Yesus itu adalah Yesus yang maha tahu, begitu ya. Tahu persis, sebelum kita mengatakan sesuatu pun dia sudah mengerti, begitu ya. Seperti firman Tuhan disampaikan di hari Kamis itu, di mana seorang yang sudah 38 tahun lamanya ada di kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu, Bethesda dalam bahasa asli Alkitab itu artinya anugerah, Bapak Ibu ya. Dia ada di serambi-serambi menantikan goncangan air. Tetapi seorang lumpuh tadi di kolam anugerah, kolam Bethesda, tapi tidak pernah mendapatkan anugerah ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Sepertinya agak
pertanyaannya misteri begitu, Bethesda, kemurahan, anugerah. Tapi orang lumpuh itu tidak pernah dapat anugerah ya, seperti itu ya. Alasannya makanya sampai kalau Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Sebenarnya jawaban itu iya apa tidak, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Yesus itu Yesus yang Maha Tahu. Yesus yang mengerti setiap hati orang yang berhadapan dengan Dia, seperti itu. Dan mungkin ada satu dilema Bapak Ibu ya, seperti ini. Sudah tahu nanya seperti itu mungkin ya, karena orang lumpuh ini kan duduk di sana sudah lama. 38 tahun itu bukan waktu yang singkat begitu Bapak Ibu ya. Tapi tidak pernah mendapat kemurahan. Tetapi Yesus yang penuh dengan kemurahan. Yesus adalah anugerah. Karena kita tahu Yesus itu kalau anugerah yang terindah dalam hidupku, kan seperti itu. Dia sangat memahami, sangat mengerti. Sehingga waktu Yesus bertanya pun, orang lumpuh itu masih katakan, apakah engkau mau sembuh? Kan itu pertanyaannya. Jawaban itu sebenarnya iya atau tidak, kan begitu Bapak Ibu ya. Tapi karena sudah begitu banyaknya kekecewaan yang dihadapi oleh orang lumpuh ini, dia katakan begini, tidak ada yang bisa menurunkan aku. Nah seperti itu kan, kekecewaan dia luapkan. Nah tapi Yesus adalah anugerah yang terindah, yang mampu melakukan segala perkara tadi, tahu persis. Makanya dia katakan, bangkitlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Padahal dia sudah menantikan anugerah di kolam anugerah itu, di kolam Bethesda itu. Punya 5 serambi, kan ada serambi-serambinya. Dan di sana duduk sejumlah besar orang sakit, menantikan goncangan air. Sewaktu-waktu malaikat Tuhan datang menggoncangkan air itu, siapapun yang pertama masuk, dia pasti akan sembuh. Masa sih 38 tahun itu tidak ada kesempatan? Kan begitu Bapak Ibu ya. Secara logikanya kita berpikir begitu. 38 tahun tidak akan pernah, karena dia bukan buta kan, dia hanya lumpuh. Pasti, tapi itulah kenyataannya yang dicatat dalam Injil Yohanes itu. Injil Yohanes ini dikenal dengan kitab penuh kasih, begitu ya, kasih Tuhan di dalam kehidupan, kasihnya kepada umat-umatnya. Karena Injil Yohanes sangat terkenal dengan besarnya kasih Allah, kan seperti itu ya, Yohanes pasal yang ketiga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia sudah menganugerahkan, memberikan putra tunggalnya, agar siapa yang percaya tidak binasa. Jadi Injil Yohanes ini Bapak Ibu, kita tahu Injil yang ceritakan tentang kasih Allah di dalam kehidupan manusia ya, seperti itu ya. Jadi hari ini Yesus juga ingin mengetahui sejauh mana kasih yang sebenarnya. Ya, kasih yang sebenarnya yang dikatakan oleh Petrus, Bapak Ibu. Dia ingin lebih dari yang biasa-biasa ya, seperti itu. Makanya sampai 3 kali Yesus bertanya begitu ya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihiku? Ya seperti itu. Jadi Simon juga katakan, engkau tahu Tuhan, aku begitu mengasihimu. Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu saudara Tuhan, sampai 3 kali itu Yesus ingin mengetahui kedalaman hati daripada Simon. Sehingga di sini kita belajar Bapak Ibu tentang kasih. Yesus sudah memberikan kasih yang sempurna. Jadi Dia juga mau agar kita juga memberikan kasih kita kepada Dia, itu tidak setengah-setengah, tapi benar-benar keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam Bapak Ibu ya. Jadi hari-hari ini bukan waktunya lagi kalau kita sempat, kalau ada waktu, tapi berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Ya, itulah kasih yang hari ini yang Tuhan rindukan dari kehidupan kita. Jadi kalau kita belajar dari satu perikop ini tadi, gembalakanlah domba-dombaku Bapak Ibu, kita mengambil maknanya hanya 2 saja Bapak Ibu, biar nggak sulit kita memahaminya. Ada 2 hal kasih yang dirindukan oleh Tuhan di dalam pertanyaan-pertanyaannya, sampai pertanyaan yang ketiga tadi, pertanyaan yang sama. Di pertanyaan yang ketiga, sedihlah hati Petrus ya, seperti itu ya. Sebenarnya Bapak Ibu, Yesus ingin memberikan
satu lebih begitu ya. Simon anak Yohanes, adakah engkau sungguh-sungguh mengasihiku? Ya, itu pertanyaannya. Iya Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihimu, ya seperti itu. Tapi Yesus beritahu. Tapi Bapak Ibu, di sini kita mau melihat kasih yang pertama itu. Kalau kasih itu membutuhkan tanggung jawab. Kalau kita katakan kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, tunjukkan tanggung jawab. Bukti kita mengasihi Yesus itu. Karena di Injil Yohanes pasal 15 dia katakan begini, orang yang mengasihi aku, dia akan melakukan, menuruti semua perintah-perintahku, kata Tuhan. Jadi itulah yang Yesus mau katakan kepada Petrus ini tadi. Karena banyak kali Petrus perintah, banyak kali Petrus tidak tanggung jawab, banyak kali hanya kelihatan semangatnya, tetapi kalah di dalam motivasinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di dalam pertanyaan-pertanyaan ini tadi, kasih yang Yesus ingin lihat adalah kasih yang bertanggung jawab. Seperti Yesus sudah memberi teladan begitu ya. Dia mengasihi kita. Jadi dari awal sampai akhirnya dia bertanggung jawab tentang kasih itu, termasuk semua penderitaan dia kerjakan Bapak Ibu. Jadi itulah yang pertama kita belajar dari perikop ini. Makanya Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihiku? Simon katakan, engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan. Jadi di dalam kasih kita perlu bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tunjukkan tanggung jawab kita. Begitu Bapak Ibu ya. Karena Yesus katakan, orang yang sungguh-sungguh mengasihiku, dia akan selalu menuruti, dia akan selalu melakukan semua perintah-perintahku, apa yang kukatakan kepada dia, ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah yang sebenarnya yang Yesus mau lihat dari kehidupan Simon Petrus ini. Yang kedua, selain kasih yang harus dipertanggungjawabkan, kasih yang butuh pengorbanan, Bapak Ibu ya. Butuh pengorbanan, itu artinya kasih. Yesus yang mengasihi kita, dia sudah berkorban, korbankan segalanya. Apalagi yang tersisa Bapak Ibu, dia sudah mati di kayu salib, korbankan nyawanya, curahkan darahnya, dia tinggalkan surga yang mulia. Itu karena kasihnya kepada kita. Jadi kasih itu rela berkorban. Jadi itulah baru dikatakan kasih yang sejati Bapak Ibu ya. Jadi kasih yang rela berkorban, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Itu namanya kasih agape. Jadi di dalam pertanyaan Yesus yang pertama kedua tadi itu kasih, itu hanya kasih filia. Kasih filia itu adalah menganggap Yesus sekedar sebagai sahabat, sebagai keluarga. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kasih agape itu kasih yang rela berkorban, kasih yang rela memberikan semuanya bagi orang yang dia kasihi. Itulah yang sudah dilakukan oleh Yesus bagi kita. Jadi hari ini firman Allah ini disampaikan kepada kita agar kita semua jemaat GPD Elsada yang ada di tempat ini tidak hanya sekedar mengasihi Yesus begitu ya, tapi benar-benar tahu apa yang menjadi kerinduan hati Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Jadi tunjukkan tanggung jawab kita. Kalau benar-benar kita mengasihi Yesus itu, karena mengasihi dia tidak hanya dengan kata-kata, itu maka di Injil dikatakan, Injil Matius pasal yang 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Itulah kasih yang Yesus rindukan tadi dari murid-muridnya tadi Bapak Ibu. Jadi kasih itu kasih yang bertanggung jawab. Kasih itu kasih yang rela berkorban gitu ya. Karena kedepannya Petrus akan menjadi seorang pemimpin. Karena Yesus sudah naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia menyediakan tempat. Jadi dia hanya berdoa bagi kita gitu ya. Kan Yesus itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai dia mau datang kembali. Jadi kalau dia berdoa bagi murid-muridnya, hari ini dia berdoa bagi anak-anaknya. Dia berdoa bagi jemaat yang ada di GPD Elsada hari ini. Agar kita tetap kuat. Agar kita tetap memberikan kasih yang seperti dia inginkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tetapi
Dia berjanji tidak selamanya kita ada di dunia ini. Itu pun karena kasih-Nya. Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia tahu bahwa dunia ini bukanlah tempat yang tepat buat kita. Itulah maka Dia katakan dunia ini bukan Firdaus, tapi Firdaus yang sebenarnya itu adalah surga yang mulia. Di sanalah sebenarnya tempat anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Tempat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab di dalam kasih-Nya kepada Tuhan, yang rela berkorban kasih-Nya kepada Tuhan itu, Bapak Ibu. Jadi Yesus selalu menyediakan yang terbaik bagi umat-umatnya. Memang menjelang Tuhan datang, Bapak Ibu, begitu banyak hal yang ingin menggagalkan kasih kita kepada Yesus, begitu ya. Banyak hal, termasuk keindahan dunia ini, termasuk kasih kita akan diri sendiri, begitu ya. Karena itu maka di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 itu dikatakan, jangan engkau mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Karena ketika kasih dunia itu ada dalam hidup kita, maka kasih akan Bapa itu hilang dengan sendirinya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ingin Tuhan, kita anak Tuhan yang mau terus berkemenangan ini totalitas dengan Tuhan, begitu ya. Hari ini kasih yang kita berikan itu benar-benar kasih yang sesuai dengan hati Tuhan. Jadi bukan hanya kasih pilihan, Yesus itu sahabat, Yesus itu keluarga kita, tapi Yesus adalah segala-galanya. Kita rela berkorban bagi Dia, karena Dia pun sudah mencurahkan nyawanya, memberikan segalanya, itu karena kasih-Nya kepada kita, Bapak Ibu. Jadi hari ini mengingatkan bagi kita semua, kasih itu tidak akan dikatakan kasih yang sejati kalau Dia belum berkorban, begitu ya. Jadi kasih yang sejati adalah kasih yang sudah melakukan satu pengorbanan, yang sudah memperlihatkan tanggung jawabnya akan kasih itu sendiri. Kenapa? Karena besar tanggung jawab yang akan dihadapi oleh Simon Petrus. Karena itulah makanya perlu kasih itu kasih yang bertanggung jawab. Perlu kasih itu kasih yang rela berkorban. Karena dia akan dipakai oleh Tuhan. Setelah Yesus naik ke surga, mereka menantikan curahan Roh Kudus. Sehingga itulah Petrus yang dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah memahami arti kasih yang dipertanyakan oleh Yesus itu tadi, Bapak Ibu ya. Karena ada satu statementnya Yesus begini, engkau masih muda, engkau bisa pergi kemana saja engkau mau. Tetapi hidup kita tidak akan selalu ada kebebasan, tidak akan selalu muda, tapi ada saatnya akan menjadi tua. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau engkau sudah tua, engkau tidak berdaya, engkau akan dikendalikan orangnya, seperti itu. Nah, karena itulah maka mengingatkan kita, kesempatan emas ini tidak selamanya, tidak selalu, akan ada saatnya. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ayat yang terakhir yang dikatakan Yesus itu tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya, seperti itu. Jadi selama kesempatan kita masih ada waktu, masih bisa mempertanggungjawabkan, mari lakukan yang terbaik Bapak Ibu ya. Itu memang manusia ini kan tidak selalu muda. Itulah maka Yesus mengingatkan kepada Petrus agar di waktu-waktu dia kesempatan emas itu gunakanlah sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Sehingga memang benar-benar Petrus ini melakukan begitu ya. Jadi waktu Yesus naik ke surga, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia bukan Petrus yang dulu pelintar, tetapi dia Petrus yang penuh dengan semangat. Benar-benar apa yang dikatakan Yesus itu dia lakukan dalam hidupnya. Waktu Roh Kudus itu sudah dicurahkan dalam hidupnya, satu kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Dan banyak hal, banyak mujizat yang dia lakukan. Hari-hari ini salah satu Bapak Ibu yang perlu diwaspadai oleh gereja itu adalah hari-hari ini ada talenta-talenta yang Tuhan karuniakan kepada hamba-hamba Tuhan, begitu ya. Salah satunya Bapak Ibu ada di Balikpapan, Pendeta Andi Simon. Tuhan pakaikan kesembuhan. Tapi Bapak Ibu, ini perlu diwaspadai agar kita tidak mengidolakan manusia. Waktu
yang diagungkan, pertukaran yang diidolakan, kan Bapak Ibu. Makanya mujizat itu sebenarnya di mana-mana ada. Makanya Bapak Pendeta itu juga katakan jadi seperti imanmu. Tetapi bahayanya kalau sudah terjadi kesembuhan dari mana-mana, kan Bapak Ibu, dari Surabaya, bahkan dari Tanah Karo pun ada datang ke sana, kita harus fokus. Yang menyembuhkan itu siapa? Ya seperti itu, agar tidak terjadi pergeseran seperti itu. Memang Tuhan pakai itu saat ini, tapi yang sudah disembuhkan itu tidak boleh mengidolakan seseorang, karena itu akan membawa satu pergeseran kasih tadi ya. Sebenarnya di sana dicurahkan adalah kasih Yesus. Mujizat itu masih nyata, jadi seperti keyakinanmu, jadi seperti imanmu ya. Karena kita melihat kan banyak gitu. Tetapi maksudnya itu biarlah Yesus selalu diagungkan, Yesus selalu dimuliakan. Jangan terjadi pergeseran seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita terus berdoa agar kita sebagai anak Tuhan tadi benar-benar kasih kita itu kasih yang bertanggung jawab, kasih kita itu kasih yang rela berkorban. Kalau kita beri kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu hari ini, karena Yesus mengasihimu, Dia selalu menyelesaikan semuanya. Sama seperti Dia sudah pakai Simon, Dia juga kuasanya sama sampai hari ini. Dia juga akan pakai hidup kita semua. Dia juga akan berkati kita semua. Dia akan mendengar semua pergumulan kita. Jadi hari ini Yesus menjadi jawaban bagi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya renungan firman Allah hari ini Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita akan membuat kita memahami, mengerti setiap kehendak dan rencananya, maksud kasihnya, agar terus kita mau bertanggung jawab di dalam kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya, haleluya.